Selamat malam, salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Saatnya kita akan beribadah kembali dalam ibadah keluarga yang dilaksanakan di rumah kita masing-masing. Saudara, keluarga adalah institusi terkecil dalam kelompok masyarakat dan gereja. Jika keluarga harmonis, maka masyarakat dan gereja akan menikmati dampak positifnya. Keluarga yang harmonis akan sangat diberkati Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Marilah kita menjaga kekudusan pernikahan. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdiri memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 451 ayat 1 dan 2. Bila Yesus berada di tengah keluarga. Doa pembukaan. Ya Tuhan, kami jemaat-Mu berkumpul di rumah kami masing-masing untuk memulai ibadah kami. Kami mohon agar Engkau memberikan penyertaan dan berkat pada jalannya ibadah hari ini dari awal hingga akhir ibadah. Biarlah hanya nama-Mu yang dimuliakan dan diagungkan dalam jalannya ibadah kami. Serta biarlah Roh Kudus yang memimpin kami untuk menjalankan ibadah sesuai dengan keinginan dan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan dan berkat-Mu selama berlangsungnya ibadah kami. Haleluya. Amin. Mazmur 15 ayat 1-5. Siapa yang boleh datang kepada Tuhan? Mazmur Daud. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapa yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil dan mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan cela kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya.
Saudara-saudara, mari kita berdoa. Ya Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu menjamah dan mengurapi pendengaran, pikiran dan hati kami, agar firman-Mu yang kami dengar melalui bacaan Alkitab dan pemberitaannya, kami dapat memahami dan kami dapat melakukannya dalam hidup setiap hari. Amin. Jemaat, marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Imamat 18 ayat 6 sampai 30. Imamat 18 ayat 6 sampai dengan 30. Yang menyatakan, siapapun di antaramu janganlah menghampiri seorang kerabatnya yang terdekat untuk menyingkapkan auratnya. Akulah Tuhan. Janganlah kau singkapkan aurat istri ayahmu, karena ia hak ayahmu, dia ibumu. Jadi janganlah singkapkan auratnya. Janganlah kau singkapkan aurat seorang istri ayahmu, karena ia hak ayahmu. Mengenai aurat saudaramu perempuan, anak ayahmu atau anak ibumu, baik yang lahir di rumah ayahmu maupun yang lahir di luar, janganlah kau singkapkan auratnya. Mengenai aurat anak perempuan dari anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, janganlah kau singkapkan auratnya, karena dengan begitu engkau menodai keturunanmu. Mengenai aurat anak perempuan dari seorang istri ayahmu yang lahir pada ayahmu sendiri, janganlah kau singkapkan auratnya, karena ia saudaramu perempuan. Janganlah kau singkapkan aurat saudara perempuan ayahmu, karena ia kerabat ayahmu. Janganlah kau singkapkan aurat saudara perempuan ibumu, karena ia kerabat ibumu. Janganlah kau singkapkan aurat istri saudara laki-laki ayahmu, janganlah kau hampiri istrinya, karena ia istri saudara ayahmu. Janganlah kau singkapkan aurat menantumu perempuan, karena ia istri anakmu laki-laki, maka janganlah kau singkapkan auratnya. Janganlah kau singkapkan aurat istri saudaramu laki-laki, karena itu hak saudaramu laki-laki. Janganlah kau singkapkan aurat seorang perempuan dan anaknya perempuan. Janganlah kau ambil anak perempuan dari anaknya laki-laki atau dari anaknya perempuan untuk menyingkapkan auratnya, karena mereka adalah kerabatmu. Itulah perbuatan mesum. Janganlah kau ambil seorang perempuan sebagai madu kakaknya untuk menyingkapkan auratnya di samping kakaknya selama kakaknya itu masih hidup. Janganlah kau hampiri seorang perempuan pada waktu cemar kainnya yang menajiskan untuk menyingkapkan auratnya. Dan janganlah engkau bersetubuh dengan istri sesamamu sehingga engkau menjadi najis dengan dia. Janganlah kau serahkan seorang dari anak-anakmu untuk dipersembahkan kepada Molok, supaya jangan engkau melanggar kekudusan nama Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah engkau tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, karena itu suatu kekejian. Janganlah engkau berkelamin dengan binatang apapun, sehingga engkau menjadi najis dengan binatang itu. Seorang perempuan janganlah berdiri di depan seekor binatang untuk berkelamin, karena itu suatu perbuatan keji. Janganlah kamu menajiskan dirimu dengan semuanya itu, sebab dengan semuanya itu bangsa-bangsa yang akan kuhalaukan dari depanmu telah menjadi najis. Negeri itu telah menjadi najis dan aku telah membalaskan kesalahannya kepadanya, sehingga negeri itu memuntahkan penduduknya.
Tetapi kamu ini haruslah tetap berpegang pada ketetapanku dan peraturanku, dan jangan melakukan sesuatu pun dari segala kekejian itu, baik orang Israel asli maupun orang-orang yang tinggal di tengah-tengahmu. Karena segala kekejian itu telah dilakukan oleh penghuni negeri yang sebelum kamu, sehingga negeri itu sudah menjadi najis. Supaya kamu jangan dimuntahkan oleh negeri itu apabila kamu menajiskannya, seperti telah dimuntahkannya bangsa yang sebelum kamu. Karena setiap orang yang melakukan sesuatu pun dari segala kekejian itu, orang itu harus dilenyapkan dari tengah-tengah bangsanya. Dengan demikian, kamu harus tetap berpegang pada kewajibanmu terhadap aku. Dan jangan kamu melakukan sesuatu dari kebiasaan yang keji itu yang dilakukan sebelum kamu. Dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan semuanya itu. Akulah Tuhan Allahmu. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan dan yang melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara-saudara, apa yang terlintas dalam benak saudara ketika saudara-saudara berbicara tentang keluarga yang bahagia? Ada yang mengatakan sudah punya anak, punya cucu, anaknya sudah bekerja, atau bahkan mungkin anak-anaknya juga sudah lulus dari sekolah atau dari perguruan tinggi yang terbaik. Para suami bilang, istri saya istri yang baik, yang pengertian, sabar. Demikian juga suaminya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, jarang ada yang mengatakan keluarga bahagia adalah jika kami, keluarga kami dapat menjaga kekudusan dan kami dapat hidup kudus di dalamnya. Saudaraku, Kitab Imamat yang kita baca dari Imamat 18 ayat 6 sampai dengan ayat 30 ini juga mau berbicara tentang kekudusan dalam perkawinan. Sebelumnya kita melihat bahwa kitab Imamat ini adalah kitab peraturan atau hukum-hukum yang diberikan Tuhan kepada umatnya melalui Musa di Sinai pada saat itu. Dan isi kitab ini dapat dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu yang pertama mengenai peraturan-peraturan tentang persembahan kepada Tuhan, dan yang kedua peraturan di dalam kehidupan peribadahan, dalam persekutuan dengan Tuhan. Bagian tersebut di atas merupakan dasar untuk mengetahui garis besar dalam kitab Imamat itu. Dan dari bagian yang besar itu, kita bisa membaginya lagi menjadi 6 bagian. Yaitu yang pertama mengenai ibadah, yang kedua mengenai imam, yang ketiga mengenai perbedaan antara yang najis dengan yang tahir, kemudian yang keempat mengenai upacara yang dilakukan, yang kelima mengenai kekudusan, dan yang keenam, yang terakhir tentang pembayaran nazar. Dengan sepintas kita melihat pembagian kitab Imamat di atas itu tadi, bahwa kitab Imamat terlihat merupakan suatu daftar tentang peraturan. Dan kitab Imamat ini memberikan lebih banyak lagi perhatian tentang keagamaan dibandingkan dengan kelima kitab Musa yang lainnya. Saudara-saudara yang dikasihi Allah dalam Tuhan Yesus Kristus, Imamat ini atau kitab Imamat ini
merupakan kitab yang berisi tentang peraturan-peraturan dan tugas-tugas keimaman, dan panduan berisi tentang instruksi yang menguraikan tentang kehidupan umat yang kudus. Dan secara hakiki, kekudusan itu menempatkan Allah pada tempat yang kudus. Dan imamat mempunyai pengertian yang baik ya tentang kekudusan itu. Hendaklah kamu kudus, atau kamu hendaknya kudus. Kamu berarti umat Tuhan. Kamu hendaknya kudus karena aku, Tuhan Allahmu, adalah kudus. Imamat 19 ayatnya yang kedua. Perintah ini saudara menekankan tentang kelakuan sehari-hari yang terdapat di dalam ayat ini. Ini bukan dialamatkan atau bukan hanya ditujukan untuk kelompok khusus, tetapi untuk semua, khususnya untuk semua orang Israel. Saudara-saudara yang dikasihi Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, kekudusan di dalam kitab imamat ini tertulis dari pasal 17. Silahkan dilihat. Kemudian pasal 18, 19 dan seterusnya sampai pasal 26 ayat 46. Allah Israel adalah Allah yang kudus, oleh sebab itu umat yang dengannya masuk ke dalam satu hubungan yang khusus harus hidup sebagai umat yang kudus. Kekudusan ini sangat erat dengan peraturan. Kekudusan ini sangat erat dengan hukum-hukum yang menjaga kekudusan umat. Kadang-kadang dikatakan bahwa kitab imamat ini mengemukakan ya, hukum-hukum upacara keagamaan Israel. Nah, pernyataan semacam ini harus dibarengi dengan penelitian terhadap kitab imamat itu sendiri sebagai kumpulan hukum saja. Pengertian kitab imamat tentang kekudusan ini tidak terbatas pada pengkhususan. Aku adalah kudus. Penggunaan seperti ini menyatakan sebagaimana yang sudah diterangkan tadi, bahwa Allah yang bersifat rohani dan manusia bersifat jasmani. Allah tidak kelihatan tetapi manusia kelihatan. Allah berada di tempatnya yang kudus, sedangkan manusia berada di luar karena dosa-dosa manusia yang manusia lakukan. Jikalau demikian, kesempurnaan Allah secara moral menjadi bagian dari konsep kekudusan Allah itu sendiri. Dan dia menuntut supaya umatnya, yaitu umat perjanjiannya, menjadi kudus. Salah satunya kitab imamat menekankan kudusnya perkawinan. Saudaraku, perkawinan adalah inisiatif dari Tuhan, dan oleh karena itu perkawinan tidak boleh ternoda. Dan oleh karenanya dalam bacaan kita ini tadi banyak sekali larangan yang diungkapkan ya dengan memakai kata-kata jangan. Mari kita lihat satu persatu. Ada kata jangan ya sebanyak 3 di ayatnya yang ketiga. Jangan berbuat seperti yang diperbuat orang di tanah Mesir. Kedua, jangan berbuat seperti yang diperbuat orang di tanah Kanaan. Yang ketiga, jangan hidup menurut kebiasaan mereka. Menjadi pertanyaan, sebenarnya apa yang mereka perbuat sehingga Tuhan bilang atau mengatakan jangan itu sampai 3 kali. Ternyata di sana ada hubungan inses. Hubungan inses yaitu hubungan dengan saudara sekandung. Juga termasuk ibu tiri, ayah tiri, saudara beda ayah dan ibu serta kerabat. Kemudian juga terjadi nafsu yang begitu keji, yaitu pertubuhan sesama jenis. Bahkan dengan binatang. Semua macam percabulan. Pikiran kotor, pikiran ngeres, ya. Mungkin juga kalau istilah yang sekarang pornografi begitu, dan perbuatan mesum. Termasuk juga ada di dalamnya ritual seks dalam penyembahan Dan ini merupakan cara atau gaya hidup yang umum dilakukan oleh
bangsa kafir. Oleh sebab itu Tuhan bilang dalam ayat ketiga, jangan seperti yang diperbuat orang di tanah Mesir dan di tanah Kanaan, serta kebiasaan-kebiasaan mereka. Tetapi kemudian ada larangan lagi, kalau boleh kita lihat ada kata jangan lagi. Silahkan lihat mulai di ayat yang ke-6 sampai ke-18. Silahkan dilihat. Coba Bapak Ibu Saudara hitung ada berapa kata juga jangan di situ. Saya kasih kesempatan di rumah untuk menghitung ayat 6 sampai ayat 18. Ada berapa kata jangan? Bagaimana Saudara? Sudah dihitung ada berapa kata jangan dari ayat 6 maksud saya sampai dengan ayat 18? Iya, di situ ada 13, sebanyak 13 kata jangan. Ya, kemudian kalau dilanjutkan ada yang jangan yang ke-14 itu di ayat 19, larangan berhubungan dengan seorang perempuan atau istri yang sedang datang bulan. Kemudian jangan ke-15 ayat 20, larangan bersetubuh dengan istri orang. Kemudian jangan yang ke-16 itu ada di ayat 21, jangan menumbalkan anak demi harta. Kemudian jangan yang ke-17 ada di dalam ayat 22, homo, ya, suka dengan sesama jenis. Kemudian jangan yang ke-18 ada di ayat 23. Larangan untuk berhubungan intim dengan binatang. Jadi jika ditambahkan dengan kata jangan di ayat yang ketiga tadi saya katakan di atas, maka kita mendapati larangan Tuhan untuk orang Israel dengan kata jangan sebanyak 21 larangan. Konsekuensinya jika mereka melanggar itu ada konsekuensinya di ayat 28 dan 29. Supaya kamu jangan dimuntahkan oleh negeri ini apabila kamu menajiskannya seperti telah dimuntahkannya bangsa yang sebelum kamu. Karena setiap orang yang melakukan sesuatu pun dari segala kekejian itu, orang itu harus dilenyapkan dari tengah-tengah bangsanya. Saudara-saudara yang dikasihi Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, itu tadi peraturan-peraturan dari Tuhan untuk umat Israel tidak melakukannya. Dengan kata lain kata jangan. Sedangkan di sini ada kata perintah lagi, kebalikannya ya, untuk melakukan apa? Ketetapan, melakukan apa? Peraturan dari Tuhan sebanyak 3 perintah. Apa saja? 1, harus melakukan peraturan dari Tuhan. Kedua, harus berpegang pada ketetapan Tuhan dengan hidup menurut peraturannya. 2 perintah ini ada di dalam ayat 4 dan ayat yang ke-26. Dan yang ketiga, harus hidup kudus, tidak bercela dan tidak menajiskan diri. Itu ada di dalam ayat yang ke-30. Nah, saudara-saudara, apa yang kita pelajari dari bacaan kita ini? Imamat 18 ayat 6 sampai dengan 30. Yaitu yang pertama, pembelajaran yang pertama adalah Allah menghormati perkawinan. Dalam Alkitab PL Perjanjian Lama kita dapat melihat bahwa lembaga sosial pertama yang dibentuk Allah bagi manusia adalah keluarga. Keluarga yang terbentuk melalui sebuah perkawinan. Kejadian 2 ayat yang ke-18 sampai 25. Lembaga ini Allah dirikan bagi manusia sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Dengan demikian kita dapat mengatakan bahwa perkawinan itu adalah sesuatu yang baik di mata Allah. Menikah dan membangun sebuah keluarga itu bukanlah merupakan sebuah dosa. Bahkan kita dapat mengatakan bahwa perkawinan yang diadakan Allah bagi manusia itu bersifat kudus. Beberapa ayat Alkitab yang mendukung pandangan itu ada di Kejadian 1 ayat 22. Silahkan dibuka Bapak Ibu, Kejadian 1 ayat yang ke-22. Kemudian ada juga di dalam Injil Matius 19 ayatnya yang ke-5.
Injil Matius 19 ayatnya yang kelima. Kemudian ada di Yohanes 2 ayat 1 sampai dengan 11. Yohanes 2, silakan dibuka pelan-pelan di rumah kitabnya, tentang perkawinan di Kana. Nah, perkawinan itu sendiri merupakan persekutuan kasih yang paling istimewa di antara manusia. Jadi memang dari pembelajaran pertama ini Allah sendiri menghormati perkawinan. Kemudian pembelajaran yang kedua kaitannya dengan Allah menghormati perkawinan. Allah pada saat itu memberikan seks untuk tujuan yang baik. Saudara-saudara yang dikasih Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam firman Tuhan dari 1 Korintus 7 ayat 2 sampai 4. Tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Jadi sangat jelas tertulis bahwa suami dan istri itu bersatu juga dalam hubungan yang intim. Hubungan seksual dibutuhkan oleh manusia supaya memperoleh anak. Karena Allah juga meminta manusia untuk beranak cucu. Ya, Kejadian 1 ayat 28 dan 29. Perintah Tuhan beranak cucu, penuhilah bumi. Namun bukan berarti bahwa manusia bebas untuk melakukan hubungan intim. Semuanya itu dikontrol oleh Tuhan sendiri. Manusia tidak boleh sembarangan dalam hubungan suami istri dalam kekristenan, dalam melakukan hubungan seks. Bahkan tadi ada aturan jangan. Seorang suami hanya boleh berhubungan badan dengan istrinya sendiri. Seorang istri hanya boleh berhubungan badan dengan suaminya sendiri, suaminya saja. Bila suami atau istri berhubungan badan dengan orang lain selain pasangannya mereka, maka mereka sudah melakukan zina. Dan Tuhan memerintahkan manusia untuk tidak berzina. Salah satu hal yang harus dipahami oleh kita saat ini adalah salah satu penyebab kenapa virus HIV dan penyakit AIDS itu bisa menyebar begitu cepat, karena hubungan seks yang menyimpang. Ya, menurut data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada saat itu 2017-2018, jumlah orang terbanyak yang terkena virus HIV berdasarkan profesi justru dari kalangan ibu rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa satu hubungan suami atau istri ataupun juga hubungan dalam keluarga perkawinan itu tidak boleh sembarangan untuk melakukan hubungan seksual. Dan Tuhan sudah memperingatkan kita untuk menjauhi hubungan-hubungan yang terlarang itu sebagaimana yang diungkapkan dalam bacaan kita di atas tadi. Jadi saudara-saudara yang dikasih Allah, dari catatan yang kedua, bahwa Tuhan pada saat itu juga menghormati perkawinan karena perkawinan itu kudus adanya, dan yang kedua Tuhan juga mengaruniakan seks, ya, karena seks itu baik, tetapi jika seks itu dipakai atau dipergunakan juga secara baik dan benar dalam satu ikatan perkawinan yang kudus, perkawinan yang sudah diberkati oleh Tuhan. Amin. Saat teduh selesai. Dan merasakan
Saudara-saudara, mari kita menaikkan doa syafaat. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami ingin mengucapkan syukur kepadamu atas penyertaan yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami boleh beribadah lagi, ibadah keluarga di rumah kami masing-masing. Terima kasih kami juga telah disapa lewat kebenaran firman-Mu. Kami diingatkan untuk menjaga kekudusan perkawinan kami, bagi kami suami istri atau bagi kami para orang tua, sehingga kekudusan perkawinan kami berkenan di hadapan Tuhan. Kami juga boleh diingatkan untuk menjaga kami sebagai suami atau istri memakai seks yang Tuhan berikan secara benar, secara baik dan bertanggung jawab, tidak menyimpang sebagaimana firman yang kami baca tadi di dalam kitab Imamat. Kami pergunakan semua itu untuk kemuliaan Tuhan di dalam keluarga atau rumah tangga kami. Terima kasih juga Tuhan, dalam doa syafaat ini Engkau telah menyertai, membimbing, bahkan juga memberikan hikmat bagi para pemimpin bangsa dan negara kami, termasuk juga gereja Tuhan, para pelayan-pelayan Tuhan, di jemaat-jemaat, gereja-gereja yang adalah anggota PGI, termasuk kami GPIB. Tuhan memberikan roh hikmat juga bagi kami para pemimpin dan pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Kami sebagai pendeta, kami sebagai diaken, kami sebagai penatua, kami sebagai pengurus-pengurus atau komisi, pengurus ke-6 pelayanan kategorial yang ada. Tuhan Yesus memberkati kami meskipun dalam situasi COVID-19 kami masih beribadah dari rumah, bersama-sama dengan keluarga kami. Tapi kami ingin dalam waktu dekat ini Tuhan kami boleh dapat berkumpul lagi di gereja untuk melakukan semua kegiatan-kegiatan, aktivitas dan pelayanan kami. Kami juga mau berdoa buat mereka yang sedang dalam keadaan sakit, baik di rumah atau di rumah sakit. Bapak Penatua Lepar, Tuhan jamah dia, sembuhkan dia. Mereka juga jemaat kami yang sudah lansia, berikanlah semangat buat mereka bapak-bapak dan ibu-ibu lansia. Dan bagi kami keluarga suami istri anak-anak, kami boleh hidup dengan rukun dan damai. Termasuk juga kami yang tinggal di lingkungan kami masing-masing, kami boleh hidup berdampingan dengan lingkungan atau tetangga-tetangga yang ada di sekitar kami. Dan akhirnya kami bersyukur juga jikalau pada hari ini ada jemaat kami yang berulang tahun, atau di sepanjang satu pekan ini juga ada jemaat kami yang berulang tahun. Biarlah sukacita boleh melimpah di tengah-tengah keluarga mereka Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi kami masing-masing, para duda janda, anak yatim piatu dan lansia. Tuhan boleh memelihara kami dalam keseharian kami. Ketika kami mungkin sedang berputus asa atau kami merasa sendirian, Tuhan Yesus boleh menghibur kami. Tuhan Yesus boleh menolong kami dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi kami masing-masing, dosa-dosa dan kesalahan pelanggaran kami serahkan kepada Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan, segala dosa-dosa, kesalahan dan pelanggaran kami. Dan ajarlah untuk kami untuk hidup baik, untuk hidup benar, hidup kudus dan menjauhi segala kesalahan-kesalahan, menjauhi segala larangan-larangan, menjauhi segala dosa-dosa. Ajarlah kami Tuhan untuk hidup kami selalu berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah doa, ungkapan syukur kami yang kami naikkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita mengungkapkan syukur dengan hati, mulut, dan tangan kita, serta mengingat pesan dalam Alkitab yang tertulis di Maleakhi 3 ayat 10, firman Tuhan. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat 302 ayat 1-3. Ku beri persembahan. Doa persembahan. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih kami ucapkan karena Engkau telah memberi kami kesempatan beribadah hari ini. Terima kasih atas firman yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Kiranya dapat tumbuh dan berbuah di hati kami. Terima kasih karena kami telah memberikan persembahan. Kiranya Engkau memberkati apa yang telah kami berikan besar kecilnya persembahan kami. Dan kiranya persembahan ini dapat berguna untuk pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini, sehingga nama-Mu dipuji dimuliakan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, kita akan kembali ke tengah-tengah kehidupan kita, dan kita akan melakukan firman Tuhan yang telah kita dengar pada malam hari ini. Perkawinan adalah merupakan persekutuan kasih yang paling istimewa. Perkawinan adalah merupakan satu lembaga yang diberkati oleh Tuhan. Dan Tuhan sendiri menghormati perkawinan itu. Oleh sebab itu, mari kita menguduskan perkawinan ataupun juga rumah tangga kita. Engkau sungguh baik.
Saudara-saudara, terimalah berkat dari Tuhan. Kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Thank you.